Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, PPKN Semakin Mudah. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang soal-soal PTS semester ganjil SMP kelas 9. Baiklah, kita mulai. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut. 1. Dibuat oleh negara untuk kepentingan penguasa. 2. Digali dari kekayaan moral budaya bangsa sendiri. 3. Menolak pengaruh budaya luar. 4. Hasil musyawarah dan konsensus bersama. 5. Dibutuhkan oleh warga masyarakat. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri ideologi terbuka adalah A. 1, 2, dan 3. B. Pernyataan 1, 3, dan 4. C. Pernyataan 2, 3, dan 5. D. Pernyataan 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D. 2, 4, dan 5. Penyimpangan yang terjadi pada masa reformasi adalah A. Presiden sebagai pusat kekuasaan, pengontrol utama lembaga negara lain, serta memiliki sejumlah legalitas. B. Pengaruh globalisasi, perlu kewaspadaan terhadap penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. C. Menurunnya persatuan dan kesatuan dengan adanya tawuran antar pelajar, kekerasan, konflik antar daerah, serta pejabat yang korupsi. D. Adanya penerapan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, adanya demo yang tertib, teratur, dan tidak anarkis. Jawaban yang benar adalah C. Menurunnya persatuan dan kesatuan dengan adanya tawuran antar pelajar, kekerasan, konflik antar daerah, serta pejabat yang masih korupsi. Soal berikutnya, anak-anak. Mengikuti musyawarah dengan baik dan menerima hasil putusan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab merupakan penerapan Pancasila. Sila A. Keempat, B. Kelima, C. Kedua, D. Ketiga. Jawaban yang benar adalah yang A. Sila keempat. Masa pemerintahan yang ingin menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen adalah masa A. Orde Lama, B. Orde Baru, C. Reformasi, D. Revolusi. Jawaban yang benar adalah Orde Baru. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Karena Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi bangsa Indonesia, B. Jiwa dan kepribadian bangsa, C. Dasar negara Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa. Jawaban yang benar adalah A. Perhatikan beberapa contoh perilaku berikut. 1. Saling menghormati antar umat beragama. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Mengakui persamaan derajat dan martabat manusia. 4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D.
2, dan 4. Jawaban yang benar adalah 2 dan 4. D. Penerapan nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah terdapat dalam kegiatan A. Melaksanakan tugas piket kebersihan di kelas. B. Menjaga ketenangan saat temannya sholat zuhur. C. Menjadi satu-satunya siswa yang berprestasi. D. Mengikuti kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga ketenangan saat temannya sholat zuhur. Soal berikut. Perhatikan contoh sikap berikut. 1. Menaati aturan tertib lalu lintas. 2. Mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS. 3. Membiasakan bersalaman dan menyapa guru. 4. Menghormati guru dan seluruh warga sekolah. 5. Membiasakan bersikap disiplin dan tanggung jawab. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat dilakukan oleh siswa terdapat pada nomor 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar D. Ideologi yang berlaku di Indonesia merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem norma kenegaraan secara operasional. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa ideologi bangsa Indonesia memiliki dimensi. Jawaban yang benar A. Normatif. Selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pembentukan konstituante. 3. Berlakunya kembali konstitusi RIS. 4. Berlakunya kembali UUD 1945. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan dalam pernyataan nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Yang betul adalah anak-anak, yaitu pernyataan nomor 1 dan nomor 4. Jadi jawaban yaitu B. Contoh perilaku yang menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah adalah A. Menyeberang jalan di zebra cross. B. Membaca koran di terminal sambil berdiri. C. Perampok yang menyerahkan diri ke polisi. D. Pengendara sepeda motor tidak berSIM. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Tujuan Musso melakukan pemberontakan PKI di Madiun adalah A. Mengajarkan ideologi komunis di sekolah-sekolah. B. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. C. Membentuk angkatan kelima di tubuh TNI atau petani bersenjata. D. Mempraktekkan ilmu dari Soviet tentang ajaran komunis. Jawaban yang benar adalah B. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sebagai anggota TNI, Pak Rendanu bertugas menjaga perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Beliau selalu siap untuk membela negara kapanpun. Beliau juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu mencintai dan siap membela negara. Sikap Pak Rendanu ini mencerminkan perwujudan nilai Pancasila di bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial dan budaya, D. Pertahanan dan keamanan. Jawaban yang benar adalah D. Periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966 terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada saat itu.
Berikut yang bukan merupakan penyimpangan terhadap Pancasila adalah: A. Anggota DPR GR dipilih oleh Presiden. B. Rakyat memiliki hak untuk memilih DPR GR. C. Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. D. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden. Ingat anak-anak, pertanyaannya yang bukan merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Jadi jawabannya adalah ya yang B. Rakyat memiliki hak untuk memilih DPR GR. Pada tanggal 12 Januari 1966, mahasiswa dan rakyat melakukan demonstrasi untuk menyampaikan beberapa tuntutan yang disebut Tritura. Berikut ini yang bukan isi dari Tritura adalah: A. Turunkan harga. B. Pemilihan presiden langsung oleh rakyat. C. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. D. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Jawaban yang benar adalah B. Kebijakan yang tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai 1988 adalah: A. Pemerintahan desentralisasi. B. Negara dipimpin oleh presiden. C. Demokrasi cenderung dikekang. D. Kebebasan pers sangat terjamin. Jawaban yang benar adalah ya C. Soal berikutnya. Sudah bertahun-tahun, seorang pekerja tambal ban menabung sedikit demi sedikit untuk naik haji. Ia memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Pada tahun ini keinginannya tersebut terkabulkan. Dalam cerita tersebut memperlihatkan seseorang yang taat dan memiliki nilai: A. Religius. B. Keindahan. C. Kebenaran. D. Kebaikan atau moral. Jawaban yang benar adalah religius. Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebagai arah menuju cita-citanya. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai: A. Jiwa bangsa Indonesia. B. Pandangan hidup bangsa. C. Dasar dan ideologi negara. D. Jiwa dan kepribadian bangsa. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara bersifat terbuka, artinya: A. Menyaring budaya iptek dengan penuh kewaspadaan. B. Menyaring pengaruh budaya asing dengan cara selektif. C. Menerima pengaruh asing sebagai suatu tuntutan zaman. D. Menerima masuknya paham ajaran ideologi di luar Pancasila. Jawaban yang benar adalah B. Kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur pada suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri disebut: A. Nilai dasar. B. Nilai yang luhur. C. Nilai yang terpuji. D. Pandangan hidup. Jawaban yang benar adalah D. Pentingnya dasar negara bagi suatu negara untuk: A. Mewujudkan masyarakat adil makmur. B. Menciptakan peraturan perundang-undangan. C. Mengatur penyelenggaraan negara. D. Mengatur kehidupan warga negara. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bersifat: A. Dinamis. B. Utopis. C. Diktator. D. Pragmatis. Jawaban yang benar adalah A. Demokrasi yang pelaksananya dibawa langsung kendali pemerintah pusat atau sentralisasi termasuk bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan dan kondisi pemerintahan seperti itu pernah terjadi pada masa: A. Orde Lama. B. Orde Baru. C. Era Reformasi. D. Awal kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Nilai dasar yang dikembangkan dan dijabarkan ke seperangkat peraturan perundang-undangan
sehingga harus ditaati dan dipatuhi oleh warga negara Indonesia disebut nilai A. Dasar, B. Praksis, C. Instrumental, D. Rohaniah. Jawaban yang benar adalah C. Perbedaan yang sangat mencolok antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup menyatakan bahwa ideologi tertutup bersifat A. Inklusif, B. Otoriter, C. Tidak totaliter, D. Tidak operasional. Jawaban yang benar adalah B. Paham PKI bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa karena A. Menghapus budaya daerah, B. Ingin mengganti bendera merah putih, C. Memiliki dan mengakui banyak agama, D. Tidak percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah D. Di bawah ini yang termasuk nilai instrumental yaitu A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang benar adalah C. Demikian anak-anak pembahasan soal-soal PTS semester ganjil. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.